Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas R2P yang akan menjelaskan rangkaian digital develop. Anggota kami terdiri dari Raja Fatir Raka Putra, Muhammad Nandarian Saputra, Bagus Aryo Yudanto, Siti Farasdiva Cahaya Kamila. Dan saya sendiri, Faras, akan membahas mengenai pengertian develop. Sebelum kita masuk, apa itu rangkaian digital develop, kita bahas terlebih dahulu apa sih develop. Nah, develop merupakan rangkaian arus listrik yang bekerja berdasarkan arus listrik dari berbagai macam gerbang sederhana dari arus listrik yang berhubungan saling menyilang. Flip-flop biasa digunakan sebagai pengolahan data digital yang diterapkan ke perangkat elektronik. Memiliki beberapa jenis nih teman-teman, yaitu ada SR flip-flop. SR adalah singkatan dari set dan reset. Terus ada D flip-flop, pada dasarnya merupakan modifikasi dari SR flip-flop. Terus ada JK flip-flop, juga merupakan pengembangan dari SR flip-flop dan paling banyak digunakan. Lalu ada T flip-flop, merupakan bentuk sederhana dari JK flip-flop. Tapi kali ini kita hanya akan membahas mengenai rangkaian digital D flip-flop dulu ya teman-teman. D flip-flop merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan atau memodifikasi flip-flop SR. D flip-flop hanya memiliki satu inputan, yaitu input atau masukan D. Berbeda dengan SR, pondasinya memiliki dua inputan, yaitu S dan R. Pada D flip-flop terdapat gerbang logika NOT atau biasa disebut juga inverter, tepat setelah input atau masukan dari D, agar setiap inputan yang masuk ke D flip-flop akan memberikan inputan yang berlawanan pada input S dan R. Dengan demikian hanya terdapat dua keadaan, set dan reset. S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, atau sebaliknya, S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Gitu sekiranya teman-teman tentang develop. Terus ini merupakan rangkaian dari develop. Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan salah satu kasus yang ada di flip-flop. Di sini terdapat klik atau clock. Clock ini bernilai 0, di mana jika clock ini bernilai 0, maka D-nya atau inputannya tertunda atau off. Bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya kita langsung dari clock ini atau nilai 0 ini. Kita lihat 0 di atas ini. 0 ini melewati gerbang logi kanan. Jika melewati logi kanan, outputnya itu akan berlawanan atau negasi. Jadi negasi dari 0, yaitu outputnya akan keluar 1. Di bawah juga sama melewati logi kanan, outputnya akan menjadi negasi. Negasi dari 0 adalah 1. Sudah dapat 1 dan 1, lanjutkan dari atas terlebih dahulu. 1 ini melewati gerbang logi kanan dan berarti outputnya akan negasi. Jadi negasi dari 1, outputnya akan menghasilkan 0. Di sini sudah dapat nilai key-nya. Bagaimana dengan keybarnya? Caranya seperti ini. 0 ini ditarik turun melewati jalur ini. Kita taruh di sini 0. Langkah selanjutnya 1 ini, 1 dan 0, caranya harus melihat dari tabel kebenaran dari NaN. Inputan 1 dan 0 itu outputnya berapa? Ada di baris ketiga. Inputan 1 dan 0, outputnya 1. Jadi caranya seperti itu ya. Kalau kita buktikan juga yang atas, ini kita lewat jalur yang ini. Untuk jalur ke atas, satunya ditaruh di sini. Kita lihat inputan 1 dan 1.
Kita lihat di tabel kebenaran 6. Outputnya benar 0. Jadi key dan keybarnya yaitu key-nya 0, keybarnya 1. Bagaimana dengan tabel kebenarannya? Clock bernilai 0. 0 ini yaitu low. Low itu tandanya ke bawah. Selanjutnya D. Karena clocknya 0, D-nya tidak diketahui, jadi bisa ditulis X. Setnya bagaimana? Ini setnya, karena D-nya tidak diketahui, maka ditulis X. Resetnya bagaimana? Sama juga dengan set. Reset tidak diketahui, karena D-nya tidak diketahui, jadi ditulis X. Selanjutnya nilai key. Key outputnya 0, maka dimasukkan 0. Keybarnya sudah didapat, nilai keybar yaitu 1. Kita tulis 1. Jadi seperti itu cara menyelesaikan salah satu kasus yang ada di D flip-flop. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan rangkaian kedua dari D flip-flop dengan kondisi D bernilai 0 dan clocknya bernilai 1 atau high. Pertama, kita akan mencari nilai S. Nilai S ini berasal dari D, maka nilai S-nya adalah 0. Tulis 0. Ini kita tulis 0. Lalu kita mencari nilai R. Nilai R ini berasal dari D, tetapi ada gerbang logika NOT di sini. Jadi, nilainya akan dibalik. Dan kebalikan dari 0 adalah 1. Kita tulis 1. Selanjutnya, kita akan mencari output dari gerbang logika NAND yang di atas kiri ini. Gerbang logika NAND ini ada dua inputan dari nilai S dan nilai clock. Nilai S itu bernilai 0 dan clock bernilai 1. Maka output dari gerbang logika ini sesuai dengan tabel kebenaran NAND, maka hasilnya adalah 1. Lanjut, kita mencari output dari gerbang logika NAND yang di bawah kiri. Di sini dia ada inputan dari clock yang bernilai 1 dan R yang bernilai 1 juga. Dan sesuai dengan tabel kebenaran, maka output dari gerbang logika NAND yang di bawah kiri ini adalah 0. Oke. Selanjutnya kita akan mencari output dari gerbang logika NAND yang di kanan bawah ini. Gerbang logika ini ada dua inputan dari nilai Q dan gerbang logika yang di bawah kiri. Nilai Q belum diketahui, jadi kita bisa kasih nilai 0 pada Q ini. Kita umpamakan 0. Dan sesuai dengan tabel kebenaran, maka output dari gerbang logika NAND yang di bawah kanan ini adalah 1. Ya, ini, 1. Dan kita sudah mendapatkan nilai Q-bar-nya adalah 1. Ini R-nya tadi 1 ya. Lanjut, kita akan mencari nilai Q-nya. Nilai Q ini berasal dari gerbang logika NAND yang di sini. Dan gerbang logika NAND ini ada dua inputan yang berasal dari gerbang logika NAND yang ada di atas kiri dan Q-bar. Nilainya adalah yang dari gerbang logika ini adalah 1 dan dari Q-bar-nya adalah 1. Maka output dari gerbang logika NAND ini sesuai dengan tabel kebenaran adalah 0 ya. 0. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai Q dan Q-bar-nya. Nilai Q-nya adalah 0 dan Q-bar-nya adalah 1. Nah, selanjutnya akan dijelaskan rangkaian ketiga D flip-flop oleh rekan saya. Saya Raja Fatih Raka Putra dari kelompok 7. Sekarang saya mau menjelaskan rangkaian 3 D flip-flop. Nah, sekarang di sini nilai D-nya 1, nilai clock-nya 1 atau high ya. Yang simbolnya tuh tanda panah ke atas.
Nah, sekarang nilai S ini kan sejajar sama nilai D nih, 1. Berarti sama, 1 juga. Kalau untuk yang R ini, karena nilai 1 ini bakal ngelewatin gerbang logika NOT, berarti di sini hasilnya 0. Terus untuk nyari yang di sini, kita lihat di sini 1 sama 1 kan ya. 1 sama 1 lihat di gerbang di tabel kebenaran, 1 sama 1 outputnya maka 0. Kalau yang bawah 1 sama 0 outputnya 1. Saya tulis 1 sini. Terus untuk nilai Q ini kita lihat dari hasil sebelumnya kan 0 ya. Terus dia bakal ngelewatin gerbang logi kanan, karena berlawanan maka hasilnya di sini 1. Oke, sekarang nyari Q-barnya ini. Nah, nilai Q-bar ini didapat dari nilai Q yang ini, kita tarik ke sini, sama nilai yang dari R tadi nih, di sini. 1 sama 1 kan. 1 sama 1 itu outputnya 0. Terus 0-nya boleh ditarik ke sini. Sama kayak tadi. Kita lihat kan 0 sama 0 nih, hasilnya 1. Nilai Q 1 sama 1 nilainya 0. Nilai Q-bar. Sekarang bisa dicatat di sini nih. Nilai clock-nya 1 atau high kan. Terus nilai D-nya 1. Nilai S-nya juga 1. Nilai R-nya 0. Nilai Q-nya 1. Sama nilai Q-bar-nya 0. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.